Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya di channel ini. Kita lanjutin belajar algoritma dan pemrograman. Sebelumnya izin perkenalan lagi. Eh, Nama saya Ayar Imamuddin, dan 3 digit terakhir 051 dari TRO Angkatan 25. Di sini kita akan belajar tentang loop, for, dan while. Oke, langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, mampu memahami definisi loop, for, dan while. Yang kedua, mampu mempraktekkan displace maupun rapid. Dan yang ketiga, mampu mendemonstrasikan project code delivery. Nah, untuk definisi loop sendiri, loop merupakan kode program yang berulang-ulang. Loop berguna saat kita ingin melakukan sebuah perintah yang perlu dijalankan berulang-ulang, seperti melakukan perhitungan maupun melakukan visualisasi terhadap banyak variabel secara serentak. Jadi intinya tuh loop tuh cuma program yang berulang-ulang aja. Nah, loop sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada for loop dan yang kedua ada while loop. Dan untuk perbedaannya sendiri, untuk for loop itu digunakan ketika jumlah perulangan sudah jelas, dan while loop digunakan ketika kondisi belum pasti dan berhenti saat kondisi sudah terpenuhi. Nah, di sini untuk contohnya, untuk yang for ini di bahasa Python ya. Uh, Contoh programnya seperti ini untuk for. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, for itu digunakan ketika jumlah perulangan sudah jelas. Nah, contohnya di sini kita akan mengeprint sebuah variabel ya. Ini variabel sebanyak variabel perulangan, maksudnya sebanyak 5 kali ya. For i in range 5 berarti akan di print sebanyak 5 kali, kan berarti sudah jelas kita mau ngeprint sebanyak berapa gitu kan. Dan untuk yang will itu tuh belum pasti, i kurang dari 5, jadi dia akan ngeprint i jika kondisinya belum terpenuhi kurang dari 5, dia akan ngeprint terus ya. Jadi itu belum pastinya lagi, kayak misalkan contoh uh, nunggu inputan dari si user ya, kan kita nggak tahu user input berapa. Jadi while itu uh, digunakan ketika kondisinya belum pasti dan berhenti saat ini i-nya, variabel i-nya sudah terpenuhi. Variabel i sama dengan 0. Jadi ketika sudah terpenuhi, dia akan berhenti. Oke, bisa langsung saja untuk praktek di Scratch dan Rapid ya. Oke, kita langsung bikin project baru ya di Scratch. Seperti biasa. Oke, kita tunggu sampai kemenangan. Nanti kita langsung bikin sebuah loop di sini. Kita dulu. Oke, aku bikin programnya dulu ya. Nah, jadi kan aku bilang kalau sebuah loop tuh diulang-ulang terus kan. Nah, misalkan aku punya program seperti ini. Nah, misalkan program ini kita mengeprint hello sebanyak 5 kali sembarang ya. Ini kan akan ngeprint hello sebanyak 5 kali kan, cuma kita nggak tahu kalau nggak dikasih yang ini 1 terus ini 2 gitu. Nah, kalau ini kan nggak mungkin kan, sangat tidak memungkinkan. Apalagi kalau kita mau bikin program sebanyak berulang kali sebanyak 100 kali. Jadi nggak mungkin menuliskan seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya loop. Carinya di sini control,
di menu kontrol langsung ke sini nih, repeat, kita drop aja sini. Nah sekarang kita pengen ngapain hello juga, tinggal masukin ini ke sini. Misalnya kita pengen mengupload sebenarnya 5 kali. Nah ini yang di sini itu sama dengan yang di sini guys, ini yang sini itu sama, cuma bedanya ini tuh dia pakai block loop repeat ini ya, kalau di scratch nah yang ini tuh nggak pakai block repeat, jadi lebih enakan yang ini kan. Coba kita print ya. Nah sama, cuma kita coba kasih variabel ya, content ini set 1, langsung kita bisa membuat ini satu saja. Nah coba kita lihat ya di sini kita running, bentar kita lupa masukkan konten. Nah kita coba run ya, coba 1 2 3 4 5. Nah lebih simpel kan kalau pakai block repeat ini, jadi nggak perlu nuliskan satu-satu kayak tadi, ribet kan. Apalagi kalau programnya banyak kan, udah memakan banyak ruang dan waktu, itu udah pasti. Nah jadi kita bisa menggunakan block repeat ini. Nah ini kan seperti yang udah aku bilang tadi, kalau ini tuh kalau di Applet atau di bahasa Python itu namanya loop for loop maksudnya. Jadi kita udah pasti mau input berapa yang akan diulang, kan udah pasti yang 5. Nah ada satu lagi yang namanya repeat until, kalau di scratch nih. Jadi dia akan diulang sampai kondisinya tuh terpenuhi. Sampai ini untuk Februari 10. Yang tadi sama ini kasih buang slide, terus ini nah perbedaannya yang repeat until sama repeat ya, kita coba lihat ya. Oke sebenarnya outputnya sama, cuma yang membedakan tuh ini kita udah pasti nih mau ulang sebanyak berapa kali, tapi kalau yang ini itu belum pasti, jadi dia nggak akan berhenti program di dalam loop ini sampai nilai si counter ini memenuhi lebih dari 5. Kan misalkan set pertama counter pertama kan 1, dia masuk ke dalam loop, lalu print hello counter, berarti hello counter yang pertama hello counter 1 kan, hello 1, lalu dia mengubah counter atau menambahkan lah 1 ditambahin 1, berarti jadi 2 kan, lalu tunggu selama 1 detik, lalu dia balik lagi ke atas, dia mengecek lagi nih nilai counternya 2 apakah lebih dari 5, oh belum, jadi dia print lagi yang bawah, lanjut loop lagi ya, hello 2, berarti counternya kan udah 2 kan, terus looping selama sampai misalkan udah di hello 4, dia menambah 1 lagi 5, balik lagi ke atas ngecek 5 apakah udah lebih dari 5, oh ternyata belum, berarti ngeprint lagi yang di sini yang di loop 5 tambah 1 berarti kan 6 kan, dia balik ke atas mengecek nilai counter 6 apakah udah lebih dari 5, oh udah, berarti kalau udah dia nggak akan memerangi program yang di dalam repeat until lagi, soalnya
Pokoknya udah terpenuhi. Nah, seperti itu perbedaannya sama repeat yang biasa ini. Nah, ini untuk yang di Scratch ya. Sekarang kita lanjut yang di repeat bahasa Python. Oke, sekarang kita nyoba di repeat ya, pakai bahasa Python. Nah, kita bikin kayak yang di Scratch yang ini nih, yang awal tadi repeat ya. Nah, kalau di Scratch tuh for nah, coba running ya. Nah, dia akan ngeprint sebanyak 5 kali, sama kayak ini. Oke. Coba komen. Nah, kita coba run ya. Oh, kita datang. Sekarang, nah sama kan nilainya, outputnya. Dia ngeprint hello sebanyak 5 kali. Lebih praktis ini atau yang atas pakai loop. Kita lebih praktis yang pakai loop kan. Jadi itu fungsinya loop, teman-teman. Jadi kita misalkan for i itu variabel peruangannya ya. Kita mau ngeprint i sebanyak 5 kali contoh. Kita menampilkan si nilai ini. Terus, nah, hello 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, indeks yang bahasa Python itu dimulai dari 0. Jadi dia menghitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jumlahnya tuh 5. Itu untuk yang for loop ya. Kita yang while loop. Kita coba yang while loop. Bentar. Jadi intinya tuh sama yang kayak di Scratch. Kalau untuk yang for loop dia tuh tidak jelas ya, kita mau mengulang sebanyak berapa kali. Nah, untuk yang while loop ya, kita komen dulu yang atas. Nah, kalau while loop kita harus bikin variabelnya itu sendiri. Variabelnya 0. Iya. Nah, khusus yang will ya, itu tuh misalkan dia udah ngeprint si hello, kita harus menambahkan si i nya +1.
Kita bisa tuliskan seperti ini, I sama dengan plus 1, atau I plus sama dengan 1. Nah, jadi kenapa harus seperti ini? Kita lihat perbedaannya. Nah, ini kan untuk yang kita menambahkan ini hello hello sama sampai 5 kali kan. Coba kalau kita nggak tambah ini. Nah, dia akan run terus nih. Nggak tahu sampai kapan runnya. Karena kita nggak karena nilai dalam ini kan belum terpenuhi kan. I-nya masih satu, masih 000 terus kan. Kalau pengen biar terpenuhi kita harus menambahkan satu selama kita print hello kayak gini nih kan. Nah, jadi biar ngeprint hello ini bertambah satu, jadi nilainya 2 kan, dicek lagi ke atas 2 kurang dari 5, jadi dia ngeprint lagi sampai nilainya kurang dari 5, berarti 4 ya, 4 kurang dari 5, oh berarti maksudnya 5 5 kurang dari 5, enggak, berarti kan dia udah stop, dia nggak lanjut, dia nggak memproses program yang ada di dalam diri lagi, ya seperti itu. Itu untuk yang di dasar ini simpel seperti itu. Sekarang kita lanjut bikin flowchartnya ya. Jadi kalau seperti apa di Draw.io. Oke, kita udah ada di Draw.io ya. Sekarang langsung bikin flowchartnya. Pertama kita bikin flowchart yang kita bikin flowchart yang for loop dulu ya. Nanti saya jelasin ya untuk alur-alur ini. Oke, ini untuk yang for loop, flowchart for loop ya. Jadi kita mulai dari start, uh, last item, kita jadi kan kita pengen ngeprint sejumlah 5 kan tadi. Nah, dia ngecek apakah udah ngeprint 5, misalkan baru ketiga kan belum, berarti dia print with index value 3. Terus dia balik ke sini lagi, pokoknya dia looping di sini. Kalau udah 5 yes kan, berarti kondisinya dia programnya berarti udah selesai. Terus untuk yang while loop ya, while loop itu seperti ini. Terus
Gitu. Oke, ini untuk yang while loop. Jadi kita mulai dari start. Jadi create index dulu ya, dari nol. Kita akan bikin sebuah variabel tadi i index, itu variabelnya nol. Dia ngecek indeksnya lebih dari 5 enggak, oh enggak, jadi dia print hello with index, lalu menambahkan indeksnya, menambahkan indeksnya dia ditambah satu, terus dia balik lagi, kan nilai indeksnya berarti udah satu nih, balik ke indeks lagi, ngecek lagi apakah indeks sudah lebih dari 5. Oh ternyata belum, jadi dia ngeprint terus kalau udah nilainya lebih dari 5 sampai berarti kan 6 kan, 6 lebih dari 5, oh enggak. Ini biasa itu. Nah berarti kan enggak kan, berarti 6 lebih dari 5, berarti ya yes, di kontennya sudah selesai, sudah terpenuhi, jadi programnya akan selesai. Nah jadi untuk proses seperti ini. Uh, dan sekarang kita lanjut gitu ya, transformasi list baru jadi list lama. Kalian kan juga program menambah bahan yang di video sebelumnya. Nah kita akan transformasi itu menjadi atau menambahkan dengan loop ya. Soalnya kemarin kan itu ada pertanyaan yang diulang terus kan, itu enggak kurang kurang simpel lah. Jadi kita tambahkan dengan loop, kita langsung discuss ya. Nah kita udah masuk di program yang sebelumnya yang menebak bahan ya. Ingatkan dengan program ini saya. Nah kita akan mentransformasi program ini menjadi atau menambahkan dengan loop perulangan, diulang-ulang. Biar ini kan ada pertanyaan yang ditanyakan terus kan, ingredient 1, ingredient 2, jadi dia nanya terus kan, berarti kita bikin program yang simple. Ini kan terlalu panjang banget nih, kita bisa bikin simple aja. Bisa potong dari sini. Ini kita bisa tunjuk. Kita bisa tambahkan titik-titik. Isi Oke. Bentar. Kita bikin variabel baru bernama index. Jadi kita set index di ini. Ini bantunya. Oke.
Hmm, harusnya ada. Nah, jadi dari program yang panjang ini tadi, ini kita bisa hapus saja. Dari program yang panjang kita persingkat jadi segini doang ya. Nah, kita bikin ini jadi tiga. Karena diulang sebanyak 3 kali kan. Oh, kita belum ngatur change nih. Harus change. Nah, ini programnya udah jadi untuk yang loop ya, yang repeat. Kita coba jalan ya. Hello ya. Nah, kita nambah 3 bahan. Ingredients no kayak kita harus setting nih. Jadi satu. Nah, kita start lagi. Nah, jadi satu. Cookies. Salah. Nah, dia nyanyi lagi dari sama kan sama kan kayak program yang sebelumnya. Cuma bedanya ini kita tambahin repeat ya. Biar programnya itu lebih enak dilihat, nggak terlalu panjang juga, dan menghasilkan output yang sama juga. Nah, jadi aku jelasin sekali lagi. Di sini kita nambahin variable index itu buat uh, apa ya? Buat biar tahu lah indexnya tuh berapa. Nah, kita kan mulai dari satu. Nah, di sini kita tadi kan tambahin ini di sini index join ingredients. Jadi kita menanyakan sesuai indeksnya. Ketika udah menanyakan dia bakal nambah satu indeksnya jadi dua kan. Dua terus yang kemudian membawa ini ya udah dia kan balik ke atas lagi karena dia baru satu kali kan dijalani dua berarti dia menanyakan unit yang kedua berarti itu masuk detik yang kedua loop yang kedua menanyakan karena yang kedua lalu nambah satu jadi tiga. Nah kayak gitu terus lah pokoknya sampai 3 kali. Kalau udah dia akan uh, gamenya akan selesai lalu melihatkan atau menunjuk listnya bakal dilihatin seperti itu. Ini untuk yang slide. Nah, kita coba merubah atau transformasi yang dilihat ya, yang kemarin. Problemnya sama seperti ini. Oke, kita lanjut yang di rapid ya, master Python. Nah, jadi kita kemarin kan programnya panjang banget nih, jadi 32 baris kan. Dan kita menanyakan hal yang sama juga, ingredient satu dan dua, ingredient dua. Nih, kita lihat ini sama ya. Nah, kita bisa ringkas jadi pakai loop form. Ini kita masukin ke sini. Kalau kita menuliskan sebuah loop ya, itu ini harus di sini. Kalau di sini itu nggak bakalan ke running atau ya intinya nggak bakal diproses di programnya kalau dia sudah tidak sama kalau jadi harus muncul seperti ini saya di tab ini. Ini udah kemudian
Oke, kita coba nih ya programnya. Yang tulis tiga yang diresmikan dari W. Kita coba lagi. Nah, bahan pertama. Nah, kenapa ini 0? Karena kan indeksnya mulai dari 0. Nah, agar indeksnya mulai dari 1, kan nggak mungkin kan ya dari 0. Nah, di sini string ini kita tambahin aja dengan 1. Nah, kita coba running lagi programnya. Nah, ini gen 1 kan. Kita coba cookies. Iya, itu gen 1. Nih, nah, coba lagi. Salah. Yang kedua, dokter. Sudah salah. Nah, kita coba lagi. Nah, sudah berhasil kan. Nah, jadi dari yang programnya tadi sebanyak 32 baris, jadi sekarang lihat 19 baris doang kalau menggunakan loop for loop. Nah, jadi seperti itu untuk program uh, transformasi dari program yang lama. Nah, sekarang masuk ke sesi yang terakhir, itu mendemonstrasikan program atau project food delivery ya. Kita mulai dari sketch dulu. Oke, kita langsung mulai saja ya untuk demonstrasi program atau project food delivery-nya. Nah, di sini aku udah punya programnya nih. Kita langsung coba running ya. Nanti baru aku jelasin alur atau step by step-nya tuh kayak gimana. Nah, di sini kita run aja. Hello, do you want to add a pizza? Kita ditanya nih, apakah kamu pengen menambahkan pizza? Kita coba jawab yes. Nah, kamu pengen pizza apa nih? Nah, jadi kita disuruh milih di dalam pizza yang ada di dalam available pizza ini, list ya ini. Kita misalkan pilih yang nomor 3. Nah, adding, do you want to add a pizza? Kita pengen nambah pizza lagi gak nih? Misalkan cukup ya satu aja. You have to pay, berarti kita membayar, disuruh membayar $10. What tip do you want to leave? Nah, apakah kamu pengen ngasih tip? Boleh dah, 10%. Berarti harganya $11 yang harus ku bayarkan, dan bisa segera diantarkan, dan kita akan segera diantarkan. Nah, jadi untuk programnya seperti itu, dan di sini akan aku jelaskan ya untuk alurnya gimana. Nah, untuk yang pertama, ketika kita mengklik bendera hijau, itu akan mendelete semua yang ada di dalam pizza order. Nah, pizza order, list pizza order ya. Pizza order ini pizza yang kita pesan tadi pas kita ditanyain what do you want to pizza, yang kamu pengen pizza apa, kita kan harus memilih di list yang ada di dalam available pizza ini. Nah, itu akan ditaruh ke sini pizza order. Nah, ketika kita klik dia akan menghapus semua, lalu
ada variabel continue ordering itu di hide. Kalau kita men-set total price ini 0, 0 kembali ke 0 lagi, mengatakan atau ngeprint hello, tunggu 2 detik. Nah, di sini mau set continue orderingnya true. Lalu repeat until masuk ke dalam loop. Nah, kondisinya ketika continue orderingnya belum false, dia akan uh, apa maksudnya? Dia akan menjalankan program yang ada di dalam repeat until ini. Nah, setelah masuk ke repeat until, dia akan menanyakan do you want to add a pizza. Setelah kita jawab yes, berarti dia akan masuk ke if. Karena dia ngecekkan jika jawabannya yes, berarti akan memproses program yang ada di dalam if ini. Jika tidak, berarti kan else. Nah, else continue ordering, variable continue ordering jadi false. Kalau false, nah berarti kan false sama dengan false, berarti dia sudah terpenuhi kan. Berarti dia nggak akan jalani program ini. Kalau kita menjawab no, kayak tadi contohnya kalau kita jawab no kan dia langsung keluar dari program loop ini kan, dan langsung ke program yang bawahnya. Nah, dijelaskan ketika udah mencapai if ini ya. Answer jika jawaban yes sama dengan yes, berarti kita masuk ke dalam ini program if, lalu menanyakan what pizza do you want, pizza apa yang kamu inginkan. Nah, kita mengeset pizza choice, variable pizza choice, jawaban yang ada di dalam ketika kita udah menginput jawaban itu akan disimpan ke variabel pizza choice dan ditambahkan ke dalam item pizza choice ini, variabel of available pizza, berarti yang di dalam sini akan ditambahkan ke nih to pizza order, jadi dari sini ditambahkan ke sini. Nah, dan change total price, jadi setiap kita memilih atau mengorder sebuah pizza atau satu pizza itu jumlahnya atau harganya $10 seperti itu. Dan lalu mengclean adding, menambahkan pizza choice, jadi variabel pizza tadi kamu kan misalkan milih yang ini yang kedua ya, calzone, berarti adding calzone pizza to the list. Kalau kamu milih, kalau kalian milih yang calzone, lalu tunggu 2 detik. Nah, jika nilainya yes, berarti kan muter terus kan. Jika sudah 2 detik, dia akan balik lagi ke atas, menanyakan kembali do you want to add a pizza. Jika jawabannya yes lagi, dia akan masuk ke sini lagi, lalu pokoknya begitu terus sampai kita menjawab no. Kalau no berarti nilainya kan false, jadi dia akan menyudahi program repeat until ini, lalu masuk ke sini nih program selanjutnya. Saya join mengaprin you have to pay total price, jadi total price yang udah ditambahin tadi kan misalkan 10, berarti 10 misalkan kita masuk memilih atau mengorder satu pizza, berarti kan 10, kalau 2 ya 20, jadi tinggal ditambahin gitu aja. Lalu tunggu 2 detik, kalau menanyakan lagi what tip do you want to leave, apakah kamu ingin ngasih tip kayak gitu kan. Lalu mengeset total price, set yang total price ini kan berarti di apa ya, masuk perhitungan lagi kan, jadi total price ditambah ini ada dalam kurung lagi kelihatan enggak. Nah, jadi yang pertama tuh answer, jawabannya misalkan kita pengen masukin 20%, berarti kan jawaban per 120 dibagi 100 dulu, lalu total price baru dikali sama nilai yang answer per 100 ini, lalu ya, nilainya ditambahin dengan total price, jadilah nilainya. Ya, thank you, langsung ngeprint thank you. That's now total price yang ini nih yang kita telah hitung di sini, jadilah total akhir di sini ya, seperti itu program untuk food delivery. Nah, kita coba running lagi ya. Hello, yes, what pizza do you want, misalkan 3. Nah, adding for this pizza seperti sesuai ya, yes lagi, aku pengen beli 2 kan, nah, misalkan 5.
dua, udah dua cukup. No. Nah, you have to pay 20 karena beli dua pizza ya, berarti 20. Berarti aku pengen ngasih tip 5%. 5%-nya berarti $1, berarti totalnya 21 dan bisa segera diantarkan. Seperti itu. Nah, ada satu kasus nih, misalkan aku ngetik di luar list ini kan 1 sampai 5 nih. Aku ngetik kata-kata 7. Nah, ini tetap menambahkan sebuah pizza sini deh. Tapi nggak ada nilainya. Berarti belum di gambarnya belum di itu ya, validasi. Nah, jadi selanjutnya setelah kita mencoba program yang project deliver ini di Python, nanti kita akan memvalidasi program yang ini di stress lagi, biar misalkan kita nilai menginput sebuah nilai yang di luar dari list ini, itu nggak akan diproses atau nggak akan di running. Caranya gimana? Nah, nanti setelah yang di library ya, oke, kita lanjut di library dulu. Nah, ini untuk di library ya, sebenarnya sama sih seperti yang sketch. Kita coba running dulu. Nah, hello, here is lemon today. Do you want to eat a pizza? Sebenarnya hari ini itu yes. Satu calzone nih. Nanti dah. Bisa nomor 3 pepperoni. No. Nah, sama kan. If you have other calzone dan pepperoni, you have to pay 20. Nah, tip 20. Jadi 20%-nya itu $4. Jadi total yang harus aku bayarkan $24. Bisa segera diantarkan seperti itu. Programnya sama. Mungkin di sini yang bedain nih, listnya available bisa, terus bisa order dibikin 0 ya, kalau nggak ada nilai. Nah, ini kan nanti bertanya di sini nih. Di sini bisa order nih. Jika kita kan menginput nih, kita ditanya nih buat bisa di luar. Nah, jawaban ini tuh ditambahkan ke atau list bisa order ya, bisa order append gitu ya. Nah, di sini for i bisa for itu perulangan ini ya, menu for today it untuk menu for today yang ini tuh berarti yang pertama ini pakai while loop. Nah, seperti yang kayak di slide tadi ya, ini continue ordering tuh. Ini juga sama. Nah, set continue ordering tuh. Jadi jika kondisinya tuh di sini masih true, dia akan menjalankan program yang ada di while loop ini. Jadi dia akan dirunning terus sampai nilainya itu nggak true atau false. Kalau false dia akan keluar dari program dan akan lanjut ke program selanjutnya. Nih, berarti kalau udah keluar dari false, dia akan lanjut ke program yang selanjutnya, itu print juga order. Bisa order nih, disebutin bisa pesanan kita, terus you have to buy, tadi total price, lalu tip kita pengen masukin tip berapa. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk yang di Replit kayak bahasa Python ya. Nah, sekarang kita coba memvalidasi program yang salah tadi ya. Atau kan kita misal input di luar dari list ini, itu programnya kan tetap ke running ya, nggak error ya. Nah, harusnya kan divalidasi dulu apakah ada di dalam list ini atau tidak. Nah, sekarang kita akan memvalidasi tersebut di step terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk memvalidasi program project dari code delivery ya. Nah, yang membedakan tuh di sini, teman-teman. Di repeat until, nah, tadi kan nggak ada kan ini. Repeat until-nya cuma satu. Tapi kalau yang program validasi itu repeat until-nya ada dua. Jadi repeat until di dalam repeat until. Nah, kita coba running programnya ya.
Hello, Leo. Yes. Nah, aku pengen errorin nih. Misalkan aku pengen pizza nomor 7 kan nggak ada. Kalau yang tadi program sebelumnya itu kan dia tetap nambahin di pizza order sini kan. Tapi kalau sekarang, please terus correct number. Berarti pilihanku nggak ada di dalam list nih. Nah, berarti kan sudah divalidasi. Jadi ketika aku milih pizza yang di luar list ini itu nggak akan ditambahin ke sini karena tidak sesuai atau tidak ada ya, dan sudah divalidasi. Jadi harus sesuai. Misalkan 4 ada berarti ditambahkan di nol langsung. Untuk tip juga nih, tip juga udah divalidasi. Nanti misalkan 26 kan nggak ada nih 26%. Nah, please pilih tip yang benar. Jadi harus sesuai ya, range-nya 0 sampai 25%. Nah, baru bisa. Nah, yang bedanya tuh di sini. Aku jelasin ya, maafin dari sini aja ya. Untuk yang ini tuh dia ada bikin variabel baru lagi namanya valid pizza choice. Jadi jika nilainya masih false, kan dia masuk ke repeat under nih. Jika masih false, dia akan memerangi program yang ada di repeat under ini. Nih. Jadi dia akan menanyakan what is the reward. Jika nah program ini itu disimpan, inputan ini itu disimpan di dalam variabel pizza choice. Jadi jika if pizza choice ku lebih dari 0 dan pizza choice kurang dari length berarti panjangnya ini plus 1, berarti panjangnya kan mulai 1 plus 1, berarti kan 5 tambah 1 jadi 6, berarti kok tidak lebih dari 0 dan kurang dari 6, berarti 1 sampai 5 dong. Nah, jika tidak terpenuhi atau kita akan bisa memilih 6, berarti kan salah kan, else kan. Nah, else berarti di sini nyalanya kan false, nggak masuk di if. Berarti this class of correct number, dan dia akan looping di sini terus balik ke atas lagi. Yang di sini nih nilainya belum true. Kalau belum true, dia nggak akan keluar dari loop. Kalau dia memenuhi if ini, dia akan menjalankan program yang ada di dalam if ini. Lalu dia akan keluar dari loop ini. Nah, lalu dia masuk ke loop yang atasnya lagi nih. Gitu. Jadi dia kalau kita milih desain yang benar yang ada di dalam list, nilainya kan berarti true. Jadi dia akan keluar dari loop ini. Seperti itu. Itu namanya divalidasi. Sama seperti yang di sini. Di validate kan. Ada variabel baru namanya validate sama juga. Nih, jika nilainya belum true, dia akan looping di sini terus sampai kita menginput tip yang benar sesuai yang udah di ini lah, sesuai yang udah dikasih lah. Nah, kalau udah jika online udah true, dia akan keluar dari loop baru menjalani program setelahnya. Jadi seperti itu untuk validasinya. Nah, lanjut, kita langsung aja lanjut di Revit ya. Berarti juga sama, kita langsung jalankan programnya aja. Yes. Nah, aku milih nomor 6, 7 lah. Nah, please provider open number. Pilih yang benar soalnya dari dalam list. Nah, ketika udah validasi. No, no. Tipnya aku masukin -2 misalkan. Nggak bisa, soalnya nggak di dalam range. Jadi harus sesuai. Nah, bisa video reply is now 10,5 dolar. Bisa pas sudah diinfokan. Nah, di sini membedakan tuh di sini. While not, kita bikin variabel baru namanya valid pizza choice sama seperti yang scratch. Nah, nilainya false. Jadi selama program tersebut nilainya false itu masih berputar di dalam sini. Terus false kan berarti ini ketika udah ditanyakan tapi nggak sesuai, berarti kan false. Dia akan muter lagi balik. Tapi kalau nilainya benar sesuai yang ada di dalam list, dia kan nilainya true. Berarti dia terpenuhi, keluar dari loop ini lalu lanjut ke loop yang atas lagi. Loop yang atas lagi dia jawabannya no, else
keluar dari doc ini lalu lanjut ke program setelahnya. Ya, jadi konsepnya kan seperti itu ya, yang while loop. Jika kondisi sudah terpenuhi, dia akan keluar dari loop tersebut. Dan di validate juga sama, while-nya false, while selama validate-nya itu masih false, dia akan berputar dan terus jika true, maka akan keluar dari loop dan menyelesaikan programnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi program. Tadi udah demonstrasi program yang tanpa validasi dan sekarang juga udah yang divalidasi jadi lebih bagus lagi ya programnya, lebih valid lagi lah. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih buat yang udah nonton. Uh, Tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih, dadah.